Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran prakarya kelas 11 semester 1 SMA IT Albina Islamic Boarding School. Ini merupakan video pembelajaran yang kelima, di mana akan membahas tentang sistem produksi usaha kerajinan. Produk kerajinan banyak memanfaatkan bahan-bahan alam seperti tanah liat, serat alam, kayu, bambu, kulit, logam, batu, dan rotan. Ada juga yang memanfaatkan bahan sintetis sebagai bahan kerajinan seperti limbah kertas, plastik, dan karet. Produk kerajinan di setiap daerah memiliki kekhasan lokal yang menjadi unggulan daerah. Misalnya, Kasongan di daerah istimewa Yogyakarta. Sumber daya alam yang banyak tersedia yaitu tanah liat, sehingga kerajinan yang berkembang di sana adalah kerajinan gerabah dan keramik. Kemudian Palu, Sulawesi Tengah, banyak menghasilkan tanaman kayu hitam, maka kerajinan yang berkembang di sana berupa bentuk kerajinan kayu hitam. Berikutnya Kapuas, Kalimantan Tengah, sumber daya alamnya banyak menghasilkan rotan dan getah nyatu, sehingga kerajinan yang berkembang adalah anyaman rotan dan getah nyatu. Secara umum, jenis bahan limbah untuk produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bahan limbah berbentuk bangun datar dan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar akan diuraikan secara singkat pada penjelasan berikut ini. Namun, materi yang diuraikan di sini merupakan contoh saja. Kalian dapat mempelajarinya sebagai pengetahuan dan diharapkan dapat mengeksplorasi pengetahuan lainnya sebagai bahan pengayaan. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Berikut ini dijelaskan beberapa produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama yaitu kerajinan dari limbah kulit jagung. Kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Kulit jagung juga kerap kali tidak diperhatikan, bahkan dianggap sampah, sehingga biasanya dibuang. Sampah kulit jagung juga menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai dan bisa mendatangkan keuntungan. Ini adalah contoh kulit jagung. Kemudian kerajinan dari limbah kulit jagung sangat unik dan menarik. Ini adalah contoh kerajinan dari kulit jagung. Ini ya, ada bunga dan boneka dari daun kulit jagung. Berikutnya, kerajinan dari limbah plastik. Kita tahu bahwa sampah plastik termasuk dalam sampah anorganik yang sulit diurai oleh mikroorganisme. Butuh waktu bertahun-tahun supaya plastik dapat terurai dan akhirnya menyatu dengan tanah. Oleh karena itu, sebaiknya sampah plastik tersebut dimanfaatkan untuk karya kerajinan. Saat ini sudah banyak kerajinan yang dibuat dari bahan dasar limbah plastik seperti tas, dompet, cover meja, dan tempat tisu. Ini adalah contoh kerajinan dari limbah plastik bekas kemasan makanan. Banyak sekali contohnya di sini ya. Berikutnya, kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa daun pelepah pisang kering adalah sampah yang tidak berguna. Bahkan terkadang daun pelepah pisang kering hanya dibakar begitu saja karena dianggap sampah yang mengotori kebun. Namun, daun pelepah pisang kering dapat dijadikan sebagai kerajinan yang indah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kerajinan tangan dari daun pelepah pisang kering sebaiknya menggunakan daun yang berwarna kuning hingga daun yang berwarna coklat dan benar-benar kering. Berikut contoh produk kerajinan dari daun pelepah pisang. Ini ya, ada tas, tempat pensil, tempat tisu, dan lukisan yang terbuat dari daun pelepah pisang. Berikutnya kerajinan dari limbah kertas. Kertas merupakan bagian dari limbah organik kering. Hal ini karena kertas mudah terurai dalam tanah. Meskipun kertas mudah hancur jika terkena air, namun jika digunakan sebagai bahan dasar produk kerajinan, kertas tersebut dapat diolah sedemikian rupa sehingga tidak mudah hancur. Caranya yaitu dengan menambah kandungan lem atau zat pelindung anti air sebagai melamin atau politur. Dapat pula dengan dilapisi plastik.
Limbah kertas dapat digunakan sebagai benda kerajinan dengan berbagai teknik, seperti teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, dan teknik gulung atau pilin. Berbagai karya yang dapat dihasilkan dari limbah kertas antara lain keranjang, vas bunga, sandal, wadah serbaguna, bunga hiasan dinding, wadah tisu, taplak, boneka, dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh kerajinan yang terbuat dari limbah kertas koran. Berikutnya kerajinan dari limbah kain perca. Kebutuhan sandang manusia yang berupa pakaian merupakan kebutuhan primer sehari-hari yang harus dipenuhi. Produksi pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi menghasilkan banyak limbah kain yang biasa disebut kain perca. Limbah kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik. Bahkan busana itu sendiri dapat dihasilkan dari kain-kain perca yang dijahit bersambung-sambung. Bagi sebagian orang, ada juga yang berminat pada busana jenis ini karena unik. Sekarang sudah semakin banyak orang melirik produk kerajinan dari kain perca ini karena selain murah juga desainnya unik. Berikut ini adalah contoh kerajinan sandal dari limbah kain perca. Ini ya, ada bukan hanya sandal, di sini ada tas juga ya dan dompet yang terbuat dari kain perca. Berikutnya kerajinan dari limbah kardus. Kardus bekas kadang menjadi sebuah benda yang menumpuk dan memenuhi ruangan sehingga mengganggu pemandangan dan kadang dibuang begitu saja di tempat sampah. Saat ini banyak sekali kardus bekas yang ada di lingkungan kita. Ini dikarenakan hampir setiap barang kebutuhan kita sehari-hari menggunakan kardus sebagai pembungkusnya. Bagi seorang yang berjiwa wirausaha, maka alangkah lebih bagus bila kardus tersebut dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan unik dan juga memiliki nilai seni yang tinggi. Berikut ini adalah contoh kerajinan dari limbah kardus. Ini ya, ada miniatur rumah yang terbuat dari limbah kardus. Berikutnya kerajinan limbah dari sisik ikan. Sisik ikan pada umumnya hanya dibuang karena dianggap sebagai limbah yang tidak bermanfaat. Ternyata sisik ikan dapat dimanfaatkan untuk benda kerajinan, pada umumnya untuk kerajinan aksesoris. Setiap ikan menghasilkan sisik yang berbeda ukuran dan ketebalannya. Sisik ikan kakap sering digunakan sebagai produk kerajinan karena sisiknya lebih terlihat kokoh, tebal, dan besar dibanding sisik ikan mas atau mujair. Limbah sisik ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesoris seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. Hasilnya terlihat unik, artistik, dan menarik. Berikut ini contoh aneka kerajinan dari limbah sisik ikan. Ini ya. Nah, kerajinan ini biasanya sering kita jumpai kalau kita berwisata atau bermain ke daerah pesisir pantai. Kemudian berikutnya kerajinan limbah dari pecahan keramik. Pecahan keramik ternyata dapat dimanfaatkan untuk kerajinan atau hiasan. Pecahan-pecahan keramik dapat dijadikan sebagai hiasan mozaik atau hiasan lainnya. Biasanya mozaik dari pecahan keramik disusun untuk membuat gambar bercorak abstrak atau background dari suatu gambar atau untuk melapisi dinding dan lantai agar terkesan unik. Berikut contoh kerajinan yang terbuat dari pecahan keramik. Ini ya, ini contoh bingkai foto. Kemudian kita akan membahas manfaat dari kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Manfaat produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat kerajinan sebagai benda pakai dan manfaat kerajinan sebagai benda hias. Yang pertama kita akan bahas tentang manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Sebagai benda pakai, produk kerajinan yang dibuat mengutamakan fungsinya atau unsur keindahan hanyalah sebagai pendukung. Contoh karya kerajinan dari limbah bahan
berbentuk pangan datar sebagai benda pakai, yaitu ini ada sandal ya. Sandal digunakan sebagai benda pakai. Kemudian manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Produk kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dapat dibuat dengan tujuan untuk dipajang dan atau digunakan sebagai hiasan. Contohnya yaitu ada vas bunga yang berfungsi sebagai benda hias. Berikutnya potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan di suatu daerah tentunya berbeda-beda dengan daerah lainnya. Dari daerah manakah kalian berasal? Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang dimiliki dari masing-masing daerah juga berbeda. Di bawah ini merupakan contoh hasil limbah berbentuk bangun datar yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan dilihat dari lokasi atau kondisi di wilayahnya. Yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut. Limbah berbentuk bangun datar yang banyak tersedia adalah sisik ikan, daun pandan, daun kelapa, dan lain-lain. Kemudian daerah pegunungan. Limbah berbentuk bangun datar yang banyak dihasilkan di daerah pegunungan ini adalah daun-daun kering, kulit buah-buahan yang bertekstur keras seperti salak, kulit petai Cina, dan lain-lain. Berikutnya daerah pertanian. Limbah berbentuk bangun datar yang didapat pada daerah dari daerah pertanian ini adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan lain-lain. Berikutnya daerah perkotaan. Limbah berbentuk bangun datar yang dihasilkan dari daerah perkotaan biasanya kertas, kardus, serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, mika, dan sebagainya. Berbagai macam limbah berbentuk bangun datar sangat bermanfaat untuk bahan pembuatan produk kerajinan. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah berbentuk bangun datar secara umum adalah sama. Pengolahan dapat dilakukan dengan secara manual maupun menggunakan mesin. Proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar untuk produk kerajinan pada umumnya sebagai berikut. Pemilahan bahan limbah, kemudian pembersihan limbah, pengeringan, pewarnaan, pengeringan setelah pewarnaan, dan yang terakhir adalah finishing. Akhirnya sampai juga di penghujung video pembelajaran yang kelima ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran yang keenam. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.